Kutipan Babat Tanah Jawi tentang Puncak Kuasa Mataram, episode ke-17. Pangeran Silarong ditugaskan menaklukkan Belambangan. Kekuasaan Mataram di bawah kuasa Sultan Agung semakin besar, membentang dari ujung barat hingga ujung timur Pulau Jawa. Hanya tinggal beberapa wilayah saja yang belum tunduk. Jakarta pernah pula diserang, tetapi tidak mendapat hasil yang menggembirakan. Pasukan Mataram terpaksa pulang dari Jakarta dengan tangan hampa. Kini perhatian Sultan Agung mengarah ke ujung timur Pulau Jawa. Ada satu wilayah yang belum tunduk, yakni Belambangan. Pada suatu hari pisoanan, Sultan Agung bertakhta di hadapan para punggawa, para mantri, dan para kerabat. Sultan berkata kepada sang adik Pangeran Adipati Silarong, "Dinda, engkau pergilah memimpin prajurit Mataram ke Belambangan. Taklukkan Belambangan bersama Pangeran Pringgoloyo. Bawalah adikmu memimpin pasukan Mataram menggempur Belambangan. Kalau ada yang membangkang, bunuhlah, buatlah menjadi tontonan. Dan aku menyertakan seorang gandek, namanya Padurekso, anak dari Pangeran Pringgoloyo. Dia merupakan wakil diriku. Hormatilah dia sebagaimana engkau menghormatiku. Dia aku beri wewenang untuk melaporkan kesalahan prajurit Mataram. Cepatlah segera bersiap. Dan kalau engkau menang perang di Belambangan, bawalah semua boyongan, jangan ada yang ketinggalan. Pada hari Senin, Dinda, engkau berangkatlah." Sang adik menyembah dan menyatakan kesanggupan. Sultan beranjak masuk ke dalam puri diiringi para selir, bedoyo, dan para pelayan. Para punggawa yang menghadap sudah membubarkan diri. Pangeran Silarong keluar dari istana dan menyiapkan pasukan. Para bupati mancanegara diperintahkan menyumbang prajurit untuk dibawa menyerang ke Belambangan. Pada hari yang ditentukan, para punggawa yang ditunjuk sudah berkumpul. Pangeran Adipati Silarong datang bersama sang adik yang bernama Pangeran Adipati Pringgoloyo. Para mantri dan prajurit lalu berkumpul di alun-alun. Sebelum berangkat, sang raja menyampaikan pesan-pesan. Berkata sang Sultan Agung, "Bubarkan barisan dan segera berangkat. Ingat pesanku, berhati-hatilah." Sang adik Pangeran Silarong menyembah lalu segera membubarkan barisan. Pasukan berangkat dengan berbondong-bondong. Singkat cerita, perjalanan pasukan Mataram sudah sampai di Kediri. Di sana mereka menunggu pasukan mancanegara yang akan bergabung dari Jogorogo, Kaduang, Kamegetan, Madiun, Ponorogo, Caruban, Kartosono, Kalangbret, Rowo, Sarengat, Balitar, Grobogan, Blora, Jipang, dan Selo. Juga ditunggu kedatangan pasukan dari pesisir, Lasem, Pati, Sidayu, Tuban, Lamongan, Gresik, Surabaya, dan Madura. Mereka masih menunggu pasukan dari Japan, Wirosobo, Malang yang sudah berjanji akan berkumpul di Pasuruan. Setelah beberapa hari istirahat, pasukan Mataram berangkat menuju Pasuruan. Sesampai di Pasuruan, pasukan dari mancanegara dan pesisir sudah berdatangan. Pasukan gabungan Mataram kemudian bergerak menuju Belambangan. Ketika sampai di perbatasan, mereka berhenti untuk menata barisan. Berita kedatangan pasukan Mataram ke Belambangan sudah terdengar sampai ke Pulau Bali. Di Belambangan terjadi kehebohan. Mereka kemudian meminta bantuan pasukan dari Bali. Sepasukan prajurit pilihan dari Bali dikirim untuk membantu Belambangan dipimpin 2 panglima. Seorang bernama Dewo Jalengkoro dan satunya lagi bernama Dewagung. Mereka berdua sama-sama perkasa. Perawakannya tinggi besar. Mereka memimpin pasukan Bali dari Kesatuan Panji Baleleng dan Panji Macan Kuning, 2 kesatuan prajurit tangguh dari Bali. Adipati Belambangan mempunyai 2 putra bernama Ki Mas Kembar. Keduanya disuruh untuk berjaga di Puri. Ki Adipati bersama pasukan dari Bali berangkat menghadang musuh. Di perbatasan Belambangan, kedua pasukan sudah berhadap-hadapan. Pasukan Mataram di bawah pimpinan Pangeran Adipati Silarong menempatkan prajurit Numba Anyar dari Bagelen sebagai pasukan dada. Yang menjadi sayap kiri prajurit Bumijo dipimpin Pangeran Pringgoloyo. Sayap kanan ditempati pasukan dari mancanegara.
Pasukan Belambangan sudah menyerang. Kedua pasukan segera terlibat pertempuran sengit. Pasukan Mataram menahan dengan berontongan tembakan senapan. Prajurit Bali banyak yang tewas, tetapi mereka terus menerjang laksana ombak menerjang karang. Senjata lembing, tulup, pasir terlempar seperti hujan jatuh dari langit. Pasukan Mataram bersiaga menahan amukan orang Bali yang seperti banteng terluka. Raden Padurkso turun ke medan perang. Adipati Pringgoloyo menyusul. Pasukan Mataram gantian mengamuk. Bendi terus ditabuh sebagai tanda agar prajurit terus merangsek maju. Korban tewas telah berjatuhan di kedua kubu. Prajurit Mataram banyak yang tewas terkena tulup beracun. Prajurit Bali juga banyak yang tewas terkena tembakan. Prajurit Bali mengamuk seperti iblis. Prajurit Bagelen mengamuk seperti setan. Senjata yang dipakai sudah tidak karuan. Banyak tombak telah patah. Sisa patahan pun dipakai untuk menusuk lawan. Apa saja dipakai senjata asal bisa melukai musuh. Menjelang sore pasukan Belambangan tampak terdesak. Tetapi mereka beruntung diselamatkan datangnya malam. Pada malam hari Pangeran Silarong melihat prajuritnya banyak yang tewas oleh bisa beracun. Pangeran lalu turun dan menendang mayat-mayat para prajurit. Seketika mayat-mayat itu bangkit hidup lagi. Lain cerita, dahulu di Mataram, salah seorang putra Pangeran Pringgoloyo berperilaku kurang terpuji. Sering melakukan tindak durjana. Namanya Raden Wongso Kartiko. Dia sering berbuat zina dan membunuh orang. Para prajurit sangat takut kepadanya. Karena perbuatannya itu dia diasingkan ke Pasuruan hingga sekarang. Di pengasingan Raden Wongso Kartiko mendengar bahwa pasukan Mataram datang menyerang Belambangan. Sang ayah dan adiknya ikut serta. Pada malam hari, Wongso Kartiko menemui sang adik Raden Padurkso. Raden Padurkso kaget melihat kedatangan sang kakak. Setelah sungkem, Raden Padurkso berkata, "Tidak mengira bertemu kakak di sini." Sang kakak menjawab, "Aku ingin bertanya kabar pasukan Mataram." Sang adik menjawab, "Pasukan Mataram terdesak, banyak yang telah tewas." Wongso Kartiko berkata, "Kalau begitu Dinda, aku ingin ikut berperang. Syukur kalau bisa mati di medan perang. Aku malu melihat pasukan Mataram kalah. Lebih baik aku mati saja dalam perang. Aku akan mengamuk malam nanti di benteng mereka. Sedangkan kau sendiri aku beri jatah di siang hari." Sudah sepakat dua bersaudara. Raden Wongso Kartiko segera pamit untuk melaksanakan rencana mereka. Raden Padurkso berkata, "Saya tidak ikut, Kanda." Wongso Kartiko berkata, "Loh, jangan ikut. Ini bukan pekerjaanmu." Raden Wongso Kartiko berangkat ke benteng musuh. Tembok benteng dilompati dan mengamuk di dalam benteng. Malam itu para prajurit di dalam benteng kebingungan karena musuh tak terlihat. Banyak yang kemudian menyerang sesama teman. Prajurit Bali banyak yang tewas dan juga prajurit Belambangan. Menjelang pagi, Wongso Kartiko keluar dari benteng. Sementara yang di dalam masih ribut mencari musuh yang masuk. Pagi harinya giliran pasukan Mataram yang menyerang benteng. Kedua kubu saling tembak. Raden Padurkso mengamuk di tengah medan perang. Tombaknya menusuk ke kiri kanan. Banyak prajurit tewas dari kedua pihak. Mayat-mayat bertumpukan di medan perang. Raden Padurkso mengamuk seperti raksasa lapar. Ditombak oleh prajurit Belambangan tak dirasa. Ibarat seperti gerabah ditusuk daun padi. Pasukan Belambangan terdesak. Padurkso terus mengamuk seperti banteng terluka. Sekujur tubuhnya basah oleh darah musuh yang dibunuhnya. Malam menjelang, perang berhenti. Malam harinya, markas pasukan Belambangan kembali disatroni Wongso Kartiko. Sungguh tak beruntung pasukan Belambangan. Siang berperang melawan Padurkso. Malam diganggu Wongso Kartiko. Banyak prajurit Belambangan yang ketakutan dan meloloskan diri dari benteng. Banyak perwira prajurit Bali yang telah tewas, termasuk dua panglimanya. Sisa prajurit Bali melarikan diri kembali ke Pulau Bali. Siang harinya pasukan Mataram melihat pasukan Belambangan sudah habis.
lalu memukul tanda berangkat untuk menjarah kota. Di kota Blambangan, putra Adipati Blambangan, Ki Mas Kembar sudah ditangkap. Isi puri dijarah dan para wanitanya diboyong. Sisa-sisa pasukan Blambangan mengungsi ke gunung tempat seorang pertapa yang bernama Ajar Salokantoro. Prajurit Mataram yang mengejar para pengungsi dilawan oleh Ki Ajar. Banyak prajurit Mataram tewas tak berdaya. Pangeran Adipati Silarong memerintahkan agar padepokan Ki Ajar Salokantoro diserang dengan kekuatan penuh. Pasukan Mataram segera dikerahkan. Karena memang bukan tempat prajurit, tak berapa lama padepokan Ki Ajar telah berhasil dihancurkan. Ki Ajar ditangkap dan dibawa menghadap Pangeran Adipati Silarong. Di hadapan para punggawa Mataram, Ki Ajar tak mau duduk. Pangeran Adipati Pringgoloyo naik darah melihat kelakuan Ki Ajar. Ki Ajar dipegang dan didudukkan dengan paksa. Pangeran Adipati Silarong berkata, "Engkau ini seorang pertapa. Mengapa ikut campur melindungi musuhku? Aku bunuh engkau nanti." Ki Ajar menjawab, "Aku tidak takut. Sebagai orang yang punya rumah dan kedatangan tamu, tentu aku wajib melindungi tamuku. Kalaupun aku harus mati karena itu, maka sudah kehendak Tuhan. Tetapi aku kelak akan menuntut balas. Jika ada rajamu yang cacat bahu kirinya, tunggulah. Saat itu aku akan membalasmu." Pangeran Silarong berkata, "Engkau cerewet sekali." Ki Ajar saat itu juga dibunuh oleh Pangeran Silarong. Tetapi keanehan segera terjadi. Mayat Ki Ajar hilang tak berbekas. Para prajurit Mataram sangat heran. Pangeran Silarong memerintahkan agar pasukan bubar. Para penghuni puri Blambangan, laki-laki dan perempuan, semua diboyong sebagai tawanan perang. Ki Mas Kembar sudah dibawa ke Mataram.